Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Nadia. Pagi ini, aku terbangun sebagai seorang adik yang merapikan gaun pengantin untuk kakakku tercinta. Namun kini, gaun pengantin yang sama justru dipaksa melekat di tubuhku. Mereka merenggut seluruh mimpiku, menggantinya dengan kehancuran, hanya untuk menyelamatkan harga diri mereka. Aku dipaksa menikah, bukan dengan seorang pangeran, tapi dengan pria yang selama ini hanya kutahu sebagai sopir pribadi ayahku. Mereka pikir, ini adalah puncak penghinaan dalam hidupku, tapi tak ada satupun yang sadar. Siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suamiku itu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Kisah ini adalah awal dari akhir duniaku. Aku berdiri di sudut ruangan yang mungkin lebih besar dari seluruh apartemen temanku di Jakarta Selatan. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui jendela-jendela raksasa, menimpa lantai marmer Italia yang dingin dan membuat butiran debu menari seperti kunang-kunang di udara. Di tengah ruangan, di atas panggung kecil yang sengaja dibuat untuk hari ini, berdiri kakakku, Rania. Dia adalah sebuah mahakarya. Gaun pengantin putih gading rancangan desainer ternama itu memeluk tubuhnya dengan sempurna. Ribuan kristal kecil berkilauan setiap kali dia bergerak, membuatnya tampak seperti bidadari yang turun dari langit. Ibuku berdiri di sampingnya, matanya berkaca-kaca penuh haru, tangannya dengan lembut merapikan juntayan kain sutra yang menyapu lantai. Ayahku, seorang pria yang senyumnya lebih langka dari gerhana matahari total, berdiri di dekat pintu, lengannya terlipat di dada, namun sudut bibirnya sedikit terangkat. Sebuah pemandangan yang langka. Sempurna, bisik ayah, lebih kepada dirinya sendiri, namun suaranya yang berat menggema di seluruh ruangan. Semuanya harus sempurna. Aku tahu apa arti sempurna bagi ayah. Sempurna bukan hanya tentang gaun yang indah atau riasan yang tanpa celah. Sempurna adalah pernikahan kakakku dengan Baskara, putra tunggal keluarga Wiratmaja. Sempurna adalah penyatuan dua dinasti bisnis yang akan membuat perusahaan ayah menjadi tak terkalahkan. Kakakku, Rania, dia bukan hanya seorang pengantin. Dia adalah segel dari sebuah perjanjian. Bidak catur terindah yang akan memenangkan seluruh permainan. Nadia, tolong ambilkan minum untuk kakakku. Suara ibu memecah lamunanku. Aku mengangguk patuh, berjalan tanpa suara ke arah meja kristal yang penuh dengan aneka minuman. Aku menuangkan air putih ke dalam gelas berukir. Tanganku bergerak dengan mekanis. Selama 21 tahun hidupku, inilah peranku. Menjadi bayangan. Menjadi pendukung di belakang panggung. Menjadi adik dari Rania yang cemerlang. Aku tidak pernah membencinya. Sungguh, bagaimana mungkin aku membenci matahari? Aku tulus menyayanginya. Aku hanya kadang-kadang berharap, ada seseorang yang menyadari keberadaanku tanpa harus didahului oleh bayangan kakakku. Aku memberikan gelas itu pada Rania. Tangannya terasa dingin saat menyentuh tanganku. Matanya yang indah menatapku, tapi seperti ada tirai tipis yang menghalangi pandangannya. Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Terima kasih, Dek, bisiknya. Aku hanya membalas dengan senyuman kecil, lalu kembali ke sudutku. Dari sana, aku bisa melihat semua orang. Para perias, penata rambut, perancang busana, semua bergerak mengelilingi Rania seperti planet mengorbit mataharinya. Aku melihat keluar jendela, ke arah taman luas yang terawat sempurna di halaman belakang rumah kami di kawasan Pondok Indah. Di sana, di dekat garasi yang berisi deretan mobil mewah, aku melihatnya. Danu, sopir pribadi ayah. Dia sedang mengelap mobil sedan hitam yang akan membawa Rania besok. Gerakannya tenang dan efisien. Dia tidak pernah banyak bicara. Dalam 3 tahun dia bekerja untuk keluarga kami, aku mungkin hanya mendengar suaranya belasan kali. Dia selalu menunduk, menjaga jarak, dan melakukan pekerjaannya dengan presisi tanpa celah. Dia tampak begitu kontras dengan dunia di dalam sini. Dunia yang penuh kepura-puraan, kemewahan, dan percakapan yang diukur dengan untung dan rugi. Dia nyata.
Merasa pengap, aku berbisik pada ibu bahwa aku butuh udara segar. Aku berjalan keluar melalui pintu samping, menuju taman belakang. Aroma bunga melati dan mawar menyambutku, sedikit menenangkan hatiku yang gelisah tanpa alasan. Aku duduk di bangku besi putih di bawah pohon flamboyan, mengeluarkan buku sketsa dan pensil dari tasku. Menggambar adalah satu-satunya duniaku. Di atas kertas, aku bisa menjadi siapa saja, menciptakan apa saja. Aku bisa menciptakan duniaku sendiri yang sempurna, yang definisinya bukan ditentukan oleh nilai saham atau merger perusahaan. Angin bertiup cukup kencang, membuat beberapa lembar sketsa di pangkuanku beterbangan. Satu lembar, sketsa wajah seorang wanita tua yang tersenyum di pasar, terbang cukup jauh dan mendarat di dekat garasi. Tepat di dekat kaki Danu. Aku membeku sejenak. Malu. Itu adalah duniaku yang paling pribadi. Danu berhenti bekerja. Dia menatap kertas itu, lalu menatapku. Untuk sesaat, aku merasa dia melihatku. Benar-benar melihatku. Bukan sebagai adik Rania, tapi sebagai Nadia. Dia berjalan perlahan, memungut kertas itu dengan hati-hati, memastikan ujungnya tidak terlipat. Dia tidak menatap gambarku terlalu lama. Dia berjalan ke arahku, tangannya yang besar dan sedikit kasar karena pekerjaan terulur, mengembalikan kertas itu kepadaku. Ini, Mbak Nadia, katanya. Suaranya rendah dan tenang. Terima kasih, jawabku gugup, meraih kertas itu. Dia hanya mengangguk sedikit. Tatapan matanya bertemu dengan mataku hanya sepersekian detik sebelum dia kembali menunduk dan berbalik. Dalam sepersekian detik itu, aku tidak melihat tatapan seorang pelayan. Aku melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang dalam dan sulit ku mengerti. Sesuatu yang terasa damai. Aku kembali ke dalam rumah dengan perasaan aneh. Perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Saat aku melewati koridor menuju kamar Rania untuk memeriksa apakah dia butuh sesuatu, aku mendengar suara berbisik dari balik pintunya yang sedikit terbuka. Itu suara Rania. Dia sedang menelepon. Aku tidak bisa, aku takut, bisiknya dengan suara bergetar. Sama sekali berbeda dengan citra tenangnya di depan semua orang tadi. Dia bukan orang baik, kamu tahu itu. Dia akan menghancurkanku. Tidak, tidak ada jalan lain. Ini satu-satunya cara. Jantungku berdebar kencang. Dengan siapa dia bicara? Siapa yang dia maksud dengan dia? Baskara? Aku mendorong pintu sedikit. Rania berdiri membelakangiku, menghadap jendela. Satu tangannya mencengkeram ponselnya erat-erat, tangan lainnya memegangi perutnya seolah sedang menahan sakit. Wajahnya yang terpantul di kaca jendela tampak pucat pasi dan penuh ketakutan. Saat dia berbalik dan melihatku berdiri di ambang pintu, matanya membelalak kaget. Dia buru-buru mematikan teleponnya. Nadia? Sejak kapan kamu di situ? Tanyanya, berusaha keras untuk tersenyum, tapi gagal total. Aku baru saja lewat. Kak, apa kakak baik-baik saja? Siapa di telepon? Tanyaku, memberanikan diri. Dia tertawa, tapi suaranya terdengar sumbang. Bukan siapa-siapa. Hanya teman lama, mengucapkan selamat. Biasalah, stres sebelum menikah. Elaknya, terlalu cepat. Aku baik-baik saja, Dek. Sungguh. Sekarang, bisakah kamu tinggalkan aku sendiri? Aku butuh istirahat. Aku mengangguk pelan, lalu menutup pintu kamarnya. Aku berjalan kembali ke kamarku, tapi firasat buruk itu kini terasa begitu pekat, mencengkeram hatiku seperti tangan es. Senyum kakakku tadi, kepanikannya saat melihatku. Semua itu terasa salah. Sesuatu yang sangat salah akan terjadi. Aku bisa merasakannya. Dan aku tidak tahu bahwa firasat itu adalah awal dari badai yang akan menenggelamkan seluruh hidupku. Aku tidak bisa tidur semalaman. Bayangan wajah ketakutan Rania dan potongan percakapan teleponnya terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Tapi saat fajar menyingsing di ufuk timur Jakarta, dan kesibukan mulai menggeliat di dalam rumah, aku memaksa diriku untuk percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Ini hari besar kakakku. Aku tidak boleh merusaknya dengan kekhawatiran konyolku. Rumah kami telah berubah menjadi istana dalam semalam. Bunga-bunga segar berwarna putih dan perak dirangkai di setiap sudut, menebarkan aroma wangi yang manis.
Para vendor hilir mudik dengan langkah cepat, memastikan setiap detail sempurna. Suara denting piring dan tawa kecil dari dapur berpadu dengan alunan musik gamelan lembut yang diputar untuk menciptakan suasana. Semuanya terasa begitu hidup, begitu meriah. Sebuah perayaan besar akan segera dimulai. Pukul 7 pagi, tim perias pengantin tiba. Seorang wanita parubaya dengan senyum ramah dan sanggul tinggi menghampiri ibu. "Selamat pagi, Bu. Kami siap untuk merias Putri Rania." Ibu tersenyum bangga. "Tentu saja. Mari, saya antar ke kamarnya. Nadia, tolong pastikan sarapan untuk Rania sudah siap ya." Aku mengangguk dan bergegas ke dapur. Aku menyiapkan nampan berisi bubur ayam kesukaan Rania, jus jeruk, dan air putih hangat. Aku menatanya secantik mungkin, berharap ini bisa sedikit menenangkan kegugupan kakakku. Dengan hati-hati, aku membawa nampan itu menaiki tangga marmer yang megah menuju kamarnya. Aku mengetuk pintunya. "Kak Rania? Ini aku, Nadia. Aku bawa sarapan." Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, sedikit lebih keras. "Kak, periasnya sudah datang." Hening. Perasaan tidak enak yang semalam ku coba kubur dalam-dalam, kini merayap naik kembali, terasa dingin di tengkuku. Aku menekan gagang pintu. Tidak dikunci. Aku mendorongnya perlahan. Kamar itu kosong. Ranjang mahoninya yang besar rapi sempurna. Spraynya kencang seolah tidak pernah ditiduri. Gaun pengantinnya masih tergantung anggun di manekinnya. Berkilauan tertimpa cahaya pagi, tampak seperti hantu putih yang menunggu tuannya. Tapi Rania, dia tidak ada di sana. Aku meletakkan nampan di atas meja. Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Mungkin di kamar mandi, gumamku pada diri sendiri. Aku memeriksa kamar mandi. Kosong. Balkon. Kosong. Ruang ganti. Juga kosong. Aku berlari kecil menuruni tangga, menemui ibu yang sedang berbincang dengan perias. "Ibu, Kak Rania tidak ada di kamarnya." Ibu mengerutkan kening. "Mungkin di taman belakang, cari udara segar. Coba kamu cek ke sana." Aku berlari ke taman belakang, mataku menyapu setiap sudut. Aku bahkan memanggil namanya beberapa kali. Tidak ada jawaban. Aku kembali ke dalam rumah dengan napas terengah-engah. Kepanikan mulai terasa nyata. Ibu melihat ekspresiku dan senyumnya memudar. "Coba telepon ponselnya," kata ibu, suaranya sedikit bergetar. Aku segera menekan nomor kakakku. Nada sambung terdengar, sekali, 2 kali, 3 kali, lalu berhenti. Tidak diangkat. Kami mencoba lagi. Dan lagi. Hasilnya sama. Kepanikan ibu kini tak bisa disembunyikan lagi. Wajahnya mulai pucat. Para perias dan asisten rumah tangga yang melihat kami mulai saling berbisik. Atmosfer perayaan yang tadinya terasa hangat, perlahan mulai mendingin. Ayah turun dari ruang kerjanya di lantai atas. Penampilannya sudah rapi dengan setelan beskap berwarna gelap. Wajahnya tampak puas, siap menyambut hari kemenangannya. Tapi saat melihat wajah kami, rautnya berubah menjadi keras. "Ada apa ini? Kenapa kalian semua panik? Di mana Rania? Rombongan keluarga Baskara akan tiba kurang dari 1 jam lagi," hardiknya. "Rania, dia tidak ada di kamarnya, Pak," jawab ibu gemetar. Ponselnya juga tidak diangkat. Rahang ayah mengeras. Dia mengeluarkan ponselnya sendiri, mencoba menghubungi Rania, seolah panggilannya memiliki kekuatan sihir yang tidak kami miliki. Tapi hasilnya nihil. Kemarahan mulai tampak di matanya. Anak itu selalu saja berulah di saat-saat penting. Cari dia. Periksa seluruh rumah. Sekarang. Perintahnya bagai komando militer. Semua orang bergerak panik, memeriksa setiap ruangan, setiap sudut, bahkan gudang dan garasi. Aku ikut mencari, hatiku terasa seperti diremas. Aku kembali ke kamar Rania, berharap mataku salah lihat tadi. Berharap dia muncul dari balik tirai sambil tertawa dan berkata ini semua hanya lelucon. Tapi dia tidak ada. Kamar itu tetap sepi dan dingin. Mataku yang nanar menyapu seisi ruangan sekali lagi, mencari petunjuk sekecil apapun. Dan saat itulah aku melihatnya. Di atas meja rias yang penuh dengan produk kecantikan mahal,
di samping botol parfum favoritnya, tergeletak sebuah amplop putih bersih. Amplop itu tampak begitu mencolok di tengah kemewahan yang berantakan. Dengan tangan gemetar, aku mengambilnya. Jantungku seakan berhenti berdetak saat membaca tulisan tangan Rania yang rapi di depannya. Untuk ayah. Duniaku seakan runtuh saat itu juga. Aku tahu apa artinya ini. Aku berjalan gontai keluar kamar, menuruni tangga seperti orang linglung. Semua mata tertuju padaku. Aku tidak sanggup berkata-kata. Aku hanya mengulurkan amplop itu kepada ayah. Ayah merebutnya dari tanganku dengan kasar. Dia merobek amplop itu tanpa sabar. Saat matanya bergerak membaca baris demi baris tulisan di dalamnya, aku bisa melihat perubahan drastis di wajahnya. Wajahnya yang semula merah karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi. Tangannya yang memegang kertas itu mulai bergetar hebat. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang meluap-luap. Ibu mendekat, mengintip dari balik bahu ayah. Dan sedetik kemudian, sebuah pekikan tertahan lolos dari bibirnya. Tidak mungkin. Isaknya, tubuhnya langsung lemas dan dia hampir jatuh jika tidak ditopang oleh salah satu asisten rumah tangga. Anak kurang ajar, raung ayah, suaranya menggelegar seperti guntur. Dia meremas surat itu hingga menjadi bola kertas yang kusut. Dia kabur. Dia kabur dengan entah siapa. Beraninya dia mempermalukan keluarga ini. Beraninya dia menghancurkan segalanya. Ayah mondar-mandir seperti singa yang terluka. Dia tidak menangis. Dia tidak terlihat khawatir. Dia hanya marah. Marah karena rencananya hancur. Marah karena reputasinya kini dipertaruhkan. Di tengah kekacauan itu, di tengah isak tangis ibu dan bisik-bisik para pekerja, ayah berhenti melangkah. Dia membalikkan badannya. Matanya yang menyala-nyala karena murka itu menatap lurus ke arahku. Dia berjalan mendekatiku. Pelan. Setiap langkahnya terasa berat dan mengancam. Aku ingin mundur, tapi kakiku seakan terpaku di lantai. Dia berhenti tepat di depanku. Bayangannya menelanku utuh. Dia mencengkeram lenganku. Kuku-kukunya menancap di kulitku. Terasa sakit. Kamu. Desisnya. Suaranya rendah dan penuh racun. Matanya menatapku seolah aku adalah sebuah benda. Sebuah solusi, bukan anaknya. Kamu yang akan menggantikan Rania. Napasku tercekat di tenggorokan. Seluruh suara di dunia seakan lenyap. Pernikahan ini, lanjutnya, setiap kata ditekan dengan kekuatan yang mengerikan. Tidak. Boleh. Batal. Kata-kata ayah menggantung di udara. Terasa lebih tajam dari bilah pisau, lebih berat dari batu. Untuk sesaat, aku pikir aku salah dengar. Telingaku pasti berdengung karena panik. Ayah tidak mungkin mengatakan itu. Tidak mungkin. Tapi tatapan matanya dingin, keras, dan penuh perhitungan, memberitahuku bahwa ini bukan mimpi buruk. Ini adalah kenyataan yang mengerikan. Tidak. Bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. Aku menggelengkan kepala. Mundur selangkah. Tidak, ayah. Aku tidak mau. Ini bukan pilihan. Bentak ayah, maju selangkah, suaranya kembali menggelegar. Ini adalah tugasmu. Kakakku sudah mengkhianati keluarga ini. Sekarang kamulah satu-satunya harapan kita. Harapan? Suaraku bergetar. Tapi keputusasaan memberiku sedikit keberanian. Aku bukan barang yang bisa ayah tukar. Aku tidak mengenal Baskara. Aku tidak mencintainya. Aku tidak mau menikah dengannya. Aku menoleh pada ibu, mataku memohon. Ibu, tolong. Bu, tolong katakan sesuatu pada ayah. Ibuku menatapku. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang sudah dipoles riasan mahal. Wajahnya menunjukkan penderitaan, tapi juga ketidakberdayaan yang mutlak. Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Dia hanya menggeleng lemah. Nadia, ayahmu benar. Lirihnya, memalingkan muka seolah tak sanggup menatap mataku. Demi keluarga kita. Duniaku hancur berkeping-keping. Dikhianati oleh kakakku, dan kini, ditinggalkan oleh ibuku sendiri. Aku sendirian. Benar-benar sendirian. Aku lebih baik mati. Jeritku. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Pelak.
Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Panas, perih, dan mengejutkan. Ayah menamparku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku. Rasa sakit fisiknya tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatiku. Jangan pernah bicara soal mati, geramnya. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Kamu akan melakukan apa yang kuperintahkan. Dia mencengkeram lenganku lagi, kali ini lebih keras, menyeretku menaiki tangga. Aku meronta, tapi tenagaku tidak ada apa-apanya dibandingkan amarahnya. Dia mendorongku masuk ke dalam kamar Rania. Tempat Tim Prias masih berdiri mematung dengan wajah pucat. Gaun pengantin itu masih tergantung di sana, mengejekku. Rias dia, perintah ayah kepada mereka. Buat dia terlihat seperti pengantin. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Lakukan sekarang. Tim Prias itu saling pandang dengan gugup, tapi tatapan membunuh dari ayah membuat mereka bergerak seperti robot. Dua orang memegangiku yang masih terisak, mendudukanku secara paksa di depan meja rias. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Seorang gadis dengan mata bengkak, pipi memerah karena tamparan, dan ekspresi hancur. Mereka mulai bekerja. Kuas-kuas dingin menyapu wajahku, menyembunyikan jejak air mataku di bawah lapisan alas bedak yang tebal. Pensil alis membentuk alisku, lipstik merah dipoleskan ke bibirku yang gemetar. Aku tidak melawan lagi. Aku hanya diam, jiwaku seakan telah keluar dari tubuhku. Aku hanya sebuah boneka. Sebuah objek. Puncak dari penghinaan ini adalah saat mereka memaksaku mengenakan gaun pengantin Rania. Gaun itu sedikit terlalu longgar di pinggangku, dan terlalu sesak di bagian dada. Gaun ini bukan untukku. Gaun ini milik orang lain. Aku merasa seperti seorang penipu, seorang aktris dalam sebuah drama tragedi yang paling menyedihkan. Ketika mereka selesai, aku menatap cermin. Wajah yang balas menatapku adalah wajah orang asing. Cantik, tapi kosong. Matanya mati. Di balik riasan sempurna itu, Nadia yang kukenal telah lenyap. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka dengan kasar. Manajer acara pernikahan kami masuk dengan napas terengah-engah, wajahnya lebih pucat dari dinding. Tuan besar, ada telepon, dari keluarga Wiratmaja, katanya terbata-bata sambil menyodorkan ponselnya. Ayah merebut ponsel itu. Dia berusaha mengatur napasnya, memasang wajah setenang mungkin. Halo, selamat pagi, Pak Wiratmaja. Sapanya, suaranya dipaksakan terdengar ramah. Jeda sejenak. Ya, betul. Ada sedikit perubahan rencana mendadak. Rania sedang tidak enak badan. Jadi putri kedua saya, Nadia, yang akan. Ayah berhenti bicara. Aku melihat otot di rahangnya menegang. Apa maksud Anda tidak bisa diterima? Ini hanya perubahan kecil. Keputusan sepihak. Tapi semua tamu sudah datang. Media sudah menunggu di bawah. Suara ayah mulai meninggi, kehilangan kendali. Apa? Dibatalkan. Beraninya Anda mempermalukan kami seperti ini. Ayah membanting ponsel itu ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Dia meraung, bukan seperti manusia, tapi seperti binatang yang terluka. Batal. Semuanya batal. Desisnya, menatap kosong ke dinding. Mereka tahu Rania kabur. Mereka tidak mau menerima pengantin pengganti. Mereka membatalkannya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Kabar itu lebih buruk dari apapun. Ini bukan lagi sekadar perubahan rencana. Ini adalah kehancuran total. Reputasi keluarga kami hancur lebur dalam sekejap. Ayah, pria yang paling disegani, kini menjadi bahan tertawaan. Aku merasakan sedikit kelegaan yang aneh. Apakah ini berarti aku bebas? Penderitaan ini sudah berakhir? Tapi aku salah. Aku sangat salah. Ayah mulai tertawa. Tawa yang mengerikan. Tawa orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Tidak, pernikahan ini tidak batal. Gumamnya pada diri sendiri. Matanya bergerak liar ke seluruh ruangan. Aku tidak akan dipermalukan. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Apa lagi yang akan dia lakukan? Apa yang lebih gila dari ini? Matanya yang liar itu berhenti, terpaku pada satu titik di dekat pintu. Aku mengikuti arah pandangnya.
Di sana, berdiri Danu, sang sopir. Dia pasti dipanggil ke atas di tengah kekacauan tadi. Dia hanya berdiri diam, menunduk, seolah berusaha untuk tidak terlihat, menyaksikan seluruh drama keluarga kami yang menyedihkan. Sebuah ide yang gila dan mengerikan terbentuk di wajah ayah. Wajahnya menyeringai, sebuah seringai yang akan menghantuiku selamanya. Dia menunjuk Danu dengan jarinya yang gemetar. Kamu. Danu mengangkat kepalanya, tampak bingung. Ayah kemudian membalikkan badannya ke arahku. Aku yang masih membeku dalam balutan gaun pengantin yang salah. Pernikahan ini tetap berjalan. Hari ini, katanya, suaranya serak karena putus asa. Kamu akan menikah dengannya. Jika neraka itu ada, maka aku sedang berada di dalamnya. Perintah ayah yang terakhir itu begitu absurd, begitu di luar nalar, hingga seluruh ruangan membeku dalam keheningan yang total. Bahkan isak tangis ibu pun berhenti. Semua mata kini tertuju pada satu orang. Danu, pria yang berdiri diam di dekat pintu, yang tanpa sadar telah terseret ke pusat badai keluarga kami. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang tulus. Matanya yang biasanya tenang kini melebar, menatap ayah seolah atasannya itu sudah gila. Lalu, tatapannya beralih kepadaku. Aku yang terduduk di kursi rias, terbalut gaun pengantin yang terasa seperti sangkar. Dalam tatapannya, aku tidak melihat keserakahan atau kemenangan seorang oportunis. Aku melihat sesuatu yang lain, kebingungan, rasa kasihan, dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa kubaca. Bagaimana? Desak ayah kepada Danu, suaranya serak. Aku memberimu kehormatan untuk menikahi putriku. Kamu tidak akan menolak, kan? Anggap ini sebagai tanda kesetiaanmu pada keluarga ini. Kehormatan. Ayah menyebut penghinaan ini sebagai sebuah kehormatan. Danu tidak langsung menjawab. Dia tidak menatap ayah. Matanya masih tertuju padaku. Selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, dia hanya menatapku, seolah menunggu sebuah jawaban dariku. Seolah suaraku yang telah dirampas ini masih memiliki arti. Tentu saja aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa balas menatapnya dengan mata kosong yang sudah kering air mata. Akhirnya, dengan sangat perlahan, dia mengalihkan pandangannya dari mataku dan menatap ayah. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk satu kali. Sebuah anggukan yang tenang, mantap, dan terasa begitu berat. Anggukan yang menyegel takdirku untuk selamanya. Semuanya bergerak seperti dalam mimpi buruk yang dipercepat. Penghulu yang sudah dipanggil sejak pagi, yang wajahnya tampak sangat bingung dengan pergantian mempelai pria yang begitu mendadak, digiring masuk ke ruang utama. Beberapa kerabat dekat yang sudah terlanjur datang dan terjebak dalam drama ini dipaksa menjadi saksi. Ruang keluarga yang didekorasi dengan bunga senilai ratusan juta rupiah itu terasa seperti ruang pemakaman. Megah, tapi tanpa nyawa. Aku didudukan di atas bantal beludru di depan meja ijab kabul. Di sebelahku, kini duduk Danu. Dia tidak lagi memakai seragam sopirnya. Seseorang telah memberinya kemeja batik lengan panjang yang bersih dan kopiah hitam. Kemeja itu terlihat sedikit kekecilan di badannya yang tegap. Aku bisa mencium aroma sabun dari tubuhnya, bukan parfum mahal seperti yang biasa dipakai ayah atau Baskara. Aku tidak berani menatapnya. Aku memfokuskan pandanganku pada urat-urat kayu di meja di depanku, menghitungnya satu persatu, melakukan apapun agar jiwaku tidak berada di sini. Sudah siap, Ananda Danu? Tanya Pak Penghulu dengan suara ragu. Aku mendengar Danu berdeham pelan. Siap, Pak. Lalu, aku mendengar ayah menjabat tangannya. Aku mendengar ayah mengucapkan namaku, nama lengkapku, dalam satu tarikan napas yang gemetar karena menahan malu dan amarah. Dan kemudian, aku mendengar suara Danu. Saya terima nikah dan kawinnya Nadia Larasati binti Hermawan Adijaya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 50 gram, dibayar tunai. Suaranya membuatku tanpa sadar mengangkat kepala. Selama ini, aku hanya pernah mendengar dia berbicara dalam gumaman singkat yang penuh hormat. Tapi suara yang mengucapkan ijab kabul tadi berbeda. Suara itu dalam, tenang, dan mantap. Setiap kata diucapkan dengan jelas, tanpa sedikit pun keraguan.
Ada sebuah bobot dan wibawa dalam suaranya yang sama sekali tidak cocok dengan sosok seorang sopir. Suara itu, seperti menembus lapisan es di hatiku, membuatku merasakan sesuatu untuk pertama kalinya setelah sekian jam. Bukan rasa sakit atau sedih, tapi rasa bingung. Bagaimana para saksi? Sah. Sah. Suara-suara di sekitarku menggumamkan kata itu. Sah. Semudah itu. Hidupku berubah dalam satu kata. Aku kini adalah istri dari pria yang nyaris tak kukenal ini. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorak bahagia. Hanya keheningan yang canggung. Acara itu dibubarkan secepat mungkin. Ayah menghilang ke ruang kerjanya tanpa menatapku. Ibu dipapah ke kamarnya, masih sesenggukan. Para kerabat pulang dengan wajah penuh tanda tanya. Aku ditinggalkan berdua dengan Danu di tengah-tengah ruangan yang terasa hampa. Seorang asisten rumah tangga mendekati kami dengan takut-takut. Maaf, Tuan. Nyonya. Tuan besar berpesan agar kalian menempati paviliun belakang. Paviliun belakang. Sebuah bangunan kecil di ujung taman yang biasanya digunakan untuk tamu rendahan atau kerabat jauh. Aku dibuang. Disingkirkan dari rumahku sendiri. Aku hanya mengangguk kosong. Rasa sakitnya sudah terlalu banyak, hingga tambahan satu penghinaan ini tidak terasa lagi. Perjalanan dari rumah utama ke paviliun adalah perjalanan terpanjang dalam hidupku. Aku berjalan di depan, gaun pengantinku yang berat menyapu rumput yang basah oleh embun pagi. Danu berjalan beberapa langkah di belakangku, menjaga jarak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Paviliun itu bersih, tapi terasa dingin dan asing. Hanya ada satu kamar tidur dengan satu ranjang, sebuah kamar mandi kecil, dan ruang tamu mungil. Begitu asisten rumah tangga yang mengantar kami pergi dan menutup pintu, keheningan di antara kami berdua terasa begitu pekat, begitu menyesakan. Aku hanya berdiri mematung di tengah ruangan, masih dalam balutan gaun pengantin yang menyiksaku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Harus berkata apa. Apa yang akan terjadi sekarang? Apa yang akan dia lakukan padaku? Ketakutan baru yang lebih liar mulai merayap di hatiku. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Danu akhirnya bergerak. Dia tidak mendekatiku. Dia berjalan ke lemari kecil di sudut ruangan, mengambil sebuah selimut tipis dan satu bantal. Lalu dia berbalik menatapku. Mbak Nadia, panggilnya pelan, menggunakan panggilan yang sama seperti saat dia masih menjadi sopirku. Mbak bisa istirahat di ranjang. Gaunnya pasti berat. Aku menatapnya tanpa berkedip. Dia melanjutkan, suaranya pelan dan penuh hormat. Saya akan tidur di sini, katanya sambil menunjuk sofa kecil di ruang tamu. Saya tidak akan mengganggu. Selamat malam. Setelah berkata begitu, dia berjalan ke sofa itu, merebahkan diri, dan memunggungiku, memberiku privasi penuh. Dia tidak menuntut apa-apa. Dia tidak mencoba menyentuhku. Dia bahkan tidak memanggilku, istriku. Dia memperlakukanku seolah tidak ada apapun yang berubah, seolah dia masih sopir dan aku masih majikannya. Aku terduduk di tepi ranjang, rasa lelah yang luar biasa tiba-tiba menghantamku. Tubuhku sakit, hatiku hancur, dan kepalaku dipenuhi kebingungan. Perilakunya sama sekali tidak masuk akal. Ini bukan perilaku seorang pria miskin yang baru saja mendapatkan durian runtuh. Siapa sebenarnya pria yang tidur di sofaku ini? Di tengah keheningan paviliun malam itu, untuk pertama kalinya, sebuah tanda tanya besar muncul di benakku, mengalahkan rasa sakit dan keputusasaanku. Aku terbangun saat cahaya matahari menyelinap malu-malu melalui celah tirai. Tubuhku terasa remuk. Dan untuk sesaat aku bingung mengapa aku tidur di tempat asing dengan gaun pengantin yang terasa kaku dan berat. Lalu, semua kejadian kemarin menghantamku seperti gelombang pasang. Pernikahan kakakku yang batal. Tamparan ayah. Dan ijab kabul dengan suara yang anehnya begitu mantap. Dari sopir pribadiku. Aku terduduk dengan panik. Mataku langsung tertuju pada sofa kecil di ruang tamu. Sofa itu kosong. Selimut tipis dan bantalnya sudah terlipat rapi di sudutnya. Dia pergi? Entah kenapa, sebagian dari diriku merasa lega, namun sebagian lagi merasakan sebersit ketakutan yang aneh. Apa yang akan kulakukan sekarang? Sendirian di paviliun ini?
Dengan langkah ragu, aku membuka pintu kamarku. Aroma nasi goreng yang familiar menyapaku. Di meja makan kecil di ruang tamu, sudah tersaji sepiring nasi goreng, lengkap dengan telur mata sapi dan irisan timun. Di sampingnya, segelas teh hangat yang uapnya masih mengepul. Aku berjalan ke jendela. Dan di sana, di taman kecil di depan paviliun, aku melihatnya. Danu. Dia tidak lagi memakai batik kemarin. Hanya sebuah kaos oblong berwarna abu-abu dan celana training. Dia sedang berjongkok, dengan tenang mencabuti rumput liar yang tumbuh di sekitar beberapa pot bunga mawar yang merana. Punggungnya yang tegap dan bahunya yang lebar tampak begitu kokoh di bawah sinar matahari pagi. Dia sepertinya tidak menyadari aku sedang memperhatikannya. Aku mundur dari jendela. Hatiku terasa semakin bingung. Dia tidak pergi. Dia ada di sini. Dan dia membuatkanku sarapan? Hari-hari berikutnya berjalan dalam pola yang sama. Sebuah rutinitas bisu yang aneh. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku mengurung diri di kamar, mencoba menumpahkan seluruh kesedihan dan kebingunganku ke dalam buku sketsaku. Setiap pagi, saat aku bangun, sudah ada sarapan yang menungguku di meja. Siang hari, dia akan mengetuk pintuku pelan, meletakkan sepiring makan siang di lantai, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Malam hari pun begitu. Dia tidak pernah mencoba bicara padaku, tidak pernah mencoba masuk ke kamarku. Dia selalu tidur di sofa yang sempit itu tanpa pernah mengeluh. Dia memberiku ruang. Dia memberiku waktu. Sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh keluargaku sendiri. Karena bosan dan didorong oleh rasa penasaran yang tak bisa kutahan lagi, aku mulai mengamatinya secara diam-diam. Dan semakin aku mengamatinya, semakin aku yakin bahwa pria ini bukanlah sekadar seorang sopir. Suatu sore, aku melihatnya sedang menelepon di taman. Aku hanya bisa melihatnya dari jendela kamarku. Postur tubuhnya berbeda saat dia menelepon. Dia berdiri tegak, satu tangan di pinggang, tatapannya tajam dan fokus. Aku tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas, tapi nada bicaranya tegas dan penuh perintah. Sama sekali bukan nada bicara seorang bawahan. Saat dia tanpa sengaja menoleh ke arah jendelaku dan menyadari aku memperhatikannya, dia langsung mengakhiri panggilannya dan kembali menjadi sosok Danu yang pendiam dan sedikit membungkuk. Di lain malam, aku terbangun karena haus. Saat aku keluar kamar, aku melihat cahaya biru dari laptop menyinari wajahnya di ruang tamu yang gelap. Dia duduk di lantai, begitu fokus pada layar di hadapannya. Aku mengintip dari celah pintu. Layar itu tidak menampilkan tontonan film atau media sosial. Layar itu penuh dengan grafik-grafik rumit, angka-angka saham yang bergerak naik turun, dan diagram bisnis yang bahkan aku, sebagai anak seorang konglomerat, sulit untuk memahaminya. Saat lantai kayu yang kuinjak berderit pelan, dia langsung menutup laptopnya dalam sepersekian detik. Saat dia menoleh padaku, wajahnya kembali tenang dan datar, seolah baru saja terbangun. "Mbak Nadia butuh sesuatu?" tanyanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Kepingan-kepingan misteri ini membuatku gila. Siapa dia? Seorang penipu? Mata-mata yang dikirim oleh musuh ayah? Tapi jika begitu, mengapa dia memperlakukanku dengan begitu baik? Dengan begitu hormat? Berita dari dunia luar sesekali datang melalui Bay Lastri, asisten rumah tangga senior yang diam-diam masih peduli padaku. Sambil mengantarkan beberapa stok makanan, dia akan berbisik dengan suara sedih. Perusahaan ayah, Adijaya Group, sedang diambang kehancuran. Sahamnya anjlok. Para investor menarik diri. Dan yang terburuk, keluarga Wiratmaja, keluarga Baskara, sepertinya sengaja menyerang perusahaan ayah dari segala sisi sebagai bentuk balas dendam. Bei Lastri bilang, ayah mengurung diri di ruang kerjanya, menolak bertemu siapapun. Ibu jatuh sakit karena stres dan duka. Rumah megah yang dulu penuh tawa dan keangkuhan itu, kini diselimuti awan kelabu. Mendengar itu, hatiku terasa sakit. Sekalipun mereka telah membuangku, mereka tetaplah orang tuaku. Dan di tengah kehancuran keluargaku, aku justru terjebak di sini. Terkurung dalam pernikahan aneh dengan seorang pria penuh teka-teki. Aku tidak tahan lagi. Malam itu, aku memutuskan untuk menghadapinya. Aku menunggunya selesai makan malam. Dia sedang mencuci piring di dapur kecil paviliun. Aku berjalan mendekat,
berdiri beberapa langkah di belakangnya. Jantungku berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua sisa keberanianku. Danu. Dia berhenti bergerak. Air dari keran masih mengalir, menjadi satu-satunya suara di antara kami. Dia tidak berbalik. Aku melangkah lebih dekat. Aku sudah muak dengan semua ini, kataku. Suaraku bergetar tapi aku berusaha keras untuk membuatnya terdengar tegas. Semua keheningan ini, semua sandiwara ini, keluargaku hancur di luar sana. Dan aku terjebak di sini denganmu. Akhirnya, dia mematikan keran. Keheningan kembali menyelimuti kami, terasa lebih berat dari sebelumnya. Dia mengeringkan tangannya dengan lap bersih, lalu perlahan, dia membalikkan badannya menghadapku. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi matanya menatapku dengan intensitas yang belum pernah kulihat sebelumnya. Siapa kamu sebenarnya? Tanyaku, akhirnya menyuarakan pertanyaan yang telah menghantuiku selama berhari-hari. Dia tidak menjawab. Dia hanya terus menatapku. Tatapan matanya dalam dan tajam, seolah sedang memindai seluruh jiwa dan ragaku. Seolah sedang menimbang-nimbang sebuah keputusan besar. Keheningannya adalah sebuah jawaban yang paling menyiksa. Dan di bawah tatapannya yang mengunci itu, aku menunggu. Menunggu sebuah jawaban yang aku tahu akan mengubah segalanya. Keheningan yang mengikuti pertanyaanku terasa begitu berat, seolah udara di dalam paviliun ini berubah menjadi padat dan sulit untuk dihirup. Danu, atau pria yang kukenal sebagai Danu, menatapku lekat. Wajahnya yang biasanya datar kini menampilkan ekspresi yang rumit. Dia membuka mulutnya untuk menjawab, tapi sebelum sepatah kata pun keluar, suara keributan dari arah rumah utama memecah keheningan malam. Suara teriakan. Suara barang pecah. Terdengar seperti perang. Pintu paviliun digedor dengan brutal. Nyonya muda. Tuan Danu. Suara bayi Lastri terdengar panik dan penuh ketakutan. Danu bergerak cepat, membuka pintu. Bayi Lastri berdiri di sana dengan air mata bercucuran dan napas tersengal-sengal. Tuan besar, di depan ada banyak orang marah-marah. Penagih utang katanya. Mereka memaksa masuk dan... Tuan besar pingsan. Jantungku terasa mencelos. Ayah. Sekeji apapun perbuatannya padaku, dia tetap ayahku. Aku hendak berlari keluar, tapi sebuah tangan yang kokoh menahan lenganku. Tangan Danu. Aku menoleh padanya untuk protes, tapi kata-kataku mati di tenggorokan. Pria yang menahanku ini bukan lagi Danu, sang sopir yang pendiam. Sosok yang membungkuk dan penuh hormat itu telah lenyap. Yang berdiri di hadapanku kini adalah seorang pria dengan postur tegap, tatapan mata setajam elang, dan aura kekuasaan yang begitu pekat hingga membuatku sulit bernapas. Bayi Lastri, katanya, suaranya tenang namun penuh perintah yang tak terbantahkan. Kembali ke dalam, panggil ambulans secepatnya. Kunci semua pintu, jangan biarkan siapapun menyentuh barang-barang di rumah utama. Paham. Bayi Lastri yang terkejut melihat perubahan sikap Danu, hanya bisa mengangguk patuh lalu berlari kembali. Danu melepaskan lenganku, lalu mengeluarkan sebuah ponsel dari sakunya. Bukan ponsel tua sederhana yang biasa kulihat. Ini adalah ponsel pintar terbaru yang tipis dan berkilauan. Jarinya menari cepat di atas layar. Dia menempelkan ponsel itu ke telinganya. Rangga, ini aku, katanya. Suara itu. Suara berwibawa yang kudengar saat ijab kabul. Kini suara itu kembali, 10 kali lebih kuat. Hening sejenak saat dia mendengarkan orang di seberang sana. Waktunya habis. Aktifkan rencana elang. Lanjutnya, matanya menatap lurus ke arah rumah utama yang kini terdengar riuh. Aku tidak peduli rapat dewan direksi. Lakukan sekarang juga. Akuisisi seluruh sisa saham Adijaya Group yang diperdagangkan pagi ini. Gunakan dana darurat, beli dengan harga premium. Aku membeku. Adijaya Group? Perusahaan ayah? Diakuisisi? Apa maksudnya? Seolah itu belum cukup, dia melanjutkan. Satu hal lagi. Aku mau Wiratmaja Corporation hancur. Lakukan apapun yang perlu dilakukan. Aku mau mereka mengajukan kebangkrutan sebelum matahari terbit besok. Napasku tercekat. Wiratmaja Corporation.
Perusahaan keluarga Baskara dihancurkan? Dia terdiam lagi, lalu melirik ke arahku. Tatapannya sedikit melunak. Pastikan ayah mertuaku mendapatkan perawatan medis terbaik di rumah sakit paling bagus. Kirim tim keamananmu ke alamatku. Sekarang. Dia menutup teleponnya. Semua terjadi begitu cepat. Otakku tidak mampu memproses rentetan perintah yang baru saja kudengar. Perusahaan ayah diselamatkan tapi diambil alih? Perusahaan Baskara dihancurkan? Ayah mertua? Dia kemudian berbalik sepenuhnya menghadapku. Wajahnya tidak lagi menyiratkan misteri. Hanya ada penyesalan dan sebuah kejujuran yang menakutkan. Maafkan saya, Nadia. Dia memanggil namaku. Tanpa embel-embel, Mbak. Rasanya aneh dan asing. Seharusnya aku memberitahumu sejak awal, katanya dengan suara yang lebih lembut. Namaku bukan hanya Danu. Nama lengkapku, Danuar Prawira. Prawira. Nama itu seperti lonceng gereja yang berdentang di kepalaku. Prawira Group. Konglomerat raksasa. Kekuatan bisnis terbesar di negeri ini, yang selalu menjadi momok dan rival abadi yang tidak pernah bisa disentuh oleh ayah. Aku adalah pewaris tunggal Prawira Group. Lanjutnya, seolah menjawab pertanyaan yang bahkan tak sanggup kuucapkan. Aku menyamar sebagai sopir di rumahmu selama 6 bulan terakhir. Aku mundur selangkah, tubuhku gemetar. Mengapa? Bisikku. Awalnya, jelasnya, ini murni bisnis. Aku sedang mengumpulkan data intelijen tentang dua sainganku, Adijaya Group dan Wiratmaja Corporation, sebelum melakukan akuisisi besar. Menjadi sopir ayahmu adalah cara terbaik untuk berada di pusat informasi. Dia berhenti sejenak, tatapannya melembut. Tapi kemudian, aku melihatmu. Setiap hari, aku melihat bagaimana kamu diperlakukan seperti bayangan di rumahmu sendiri. Aku melihat kebaikan hatimu, kesabaranmu, caramu merawat taman saat tidak ada yang melihat. Aku melihat senimu yang tulus saat kamu berhasil menyelesaikan sebuah sketsa. Aku mulai mengagumimu dari jauh. Aku tidak bisa berkata-kata. Di hari pernikahan itu, lanjutnya, saat kakakku kabur, aku tahu Baskara adalah pria yang kejam dari hasil penyelidikanku. Saat ayahmu memaksamu untuk menikah dengannya, aku bersumpah akan melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Tapi aku tidak menyangka, dia justru akan memaksamu menikah denganku. Dia menatapku lurus. Dalam sepersekian detik itu, Nadia, aku harus memilih. Membiarkanmu terikat pada keluargamu yang toksik, atau mengambil sebuah kesempatan gila. Menikahimu adalah satu-satunya cara tercepat untuk melepaskanmu dari kekuasaan ayahmu secara hukum. Satu-satunya cara agar aku punya hak untuk melindungimu. Jadi, aku menerimanya. Dia melangkah maju, dan aku refleks mundur hingga punggungku membentur dinding. Aku tidak pernah berniat menipumu. Aku hanya ingin melindungimu. Semua informasi ini membombardir otakku. Pria yang tidur di sofaku. Pria yang membuatkanku sarapan. Pria yang kukira adalah sopir miskin yang beruntung, ternyata adalah serigala berbulu domba. Seorang raja yang menyamar sebagai rakyat jelata. Dia tidak menikahiku karena kasihan atau terpaksa. Dia menikahiku karena sebuah rencana. Karena sebuah perasaan, dia menyelamatkan keluargaku, tapi dengan cara mengambil alih segalanya. Dia menghancurkan musuh keluargaku. Dia melindungiku, tapi dengan cara mengikatku dalam sebuah pernikahan yang dilandasi kebohongan. Dia penyelamatku, atau penaklukku? Saat aku masih berusaha bernapas, dari kejauhan terdengar deru beberapa mobil mewah yang mendekat dengan cepat. Lampu sorotnya yang tajam menembus kegelapan malam. Beberapa pria berbadan tegap dengan setelan hitam keluar dari mobil-mobil itu, dan bergerak cepat ke arah rumah utama. Danuar tidak terkejut. Dia tahu mereka akan datang. Mereka adalah orang-orangnya. Dia menatapku lagi, menunggu reaksiku. Tapi aku tidak punya reaksi apapun. Aku hanya bisa menatapnya. Pria asing yang kini menjadi suamiku. Pria paling berkuasa yang pernah kutemui. Seluruh duniaku telah dijungkir-balikan. Lagi. Dan kali ini, aku bahkan tidak tahu lagi, mana atas dan mana bawah.
Kekacauan di rumah utama mereda secepat badai yang berlalu. Orang-orang berjas hitam yang datang bersama mobil-mobil mewah itu bergerak dengan efisiensi yang dingin dan senyap. Para penagih utang yang tadi beringas, kini tampak seperti anak kecil yang ketakutan saat diusir dengan sopan namun tegas. Sebuah ambulans pribadi tiba tak lama kemudian, membawa ayah yang masih tak sadarkan diri, menuju rumah sakit terbaik di ibu kota. Bi Lastri memberitahuku sambil menangis bahwa ibu ikut mendampingi. Aku menyaksikan semuanya dari jendela pavilion, dengan Danuar, atau Danu, berdiri beberapa langkah di belakangku. Dia tidak menyentuhku, tidak mencoba menenangkanku. Dia hanya ada di sana. Kehadirannya terasa seperti sebuah jangkar yang kokoh di tengah lautan yang bergelora. Dalam waktu kurang dari 30 menit, rumah yang tadinya seperti medan perang itu kembali sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, segalanya telah berubah. Saat hanya kami berdua yang tersisa di pavilion, keheningan terasa berbeda. Bukan lagi keheningan canggung antara majikan dan sopir. Bukan juga keheningan penuh misteri. Ini adalah keheningan yang syarat akan kebenaran yang baru terungkap, dan masa depan yang terbentang seperti halaman kosong. Dia adalah orang pertama yang memecah keheningan itu. Nadia, panggilnya pelan. Aku berbalik menghadapnya. Aku tahu, tidak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan semua ini. Aku tahu aku telah berbohong padamu. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kerapuhan di matanya yang tajam itu. Topeng kekuasaannya sedikit tersingkap. Aku tidak pernah merencanakan ini semua. Menjadi sopir adalah sebuah strategi bisnis. Tapi bertemu denganmu, itu mengubah segalanya. Aku melihatmu, dan aku tidak bisa lagi hanya memikirkan soal angka dan keuntungan. Dia mengambil langkah lebih dekat, tapi berhenti saat melihatku sedikit tegang. Aku salah. Aku seharusnya jujur sejak awal. Tapi aku takut. Takut jika kamu tahu siapa aku. Kamu akan membenciku karena aku adalah rival terbesar ayahmu. Aku takut kehilangan kesempatan untuk mengenalmu, bahkan dari kejauhan. Hatiku terasa bergemuruh. Marah karena dibohongi, tapi juga tersentuh oleh sebuah pengakuan yang terdengar begitu tulus. Pernikahan ini, lanjutnya, suaranya terdengar berat. Terjadi di atas pondasi kebohongan dan paksaan. Kamu tidak pernah memilih ini. Karena itu, aku memberimu pilihan sekarang. Dia menatap lurus ke mataku. Setelah semua masalah ini selesai, setelah aku memastikan keluargamu aman dan stabil, jika kamu ingin pergi, aku akan mengurusnya. Perceraian, pembatalan nikah, apapun yang kamu mau. Aku akan memberimu kebebasanmu kembali. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah menahanmu di sisiku jika bukan itu yang kamu inginkan. Kebebasan. Kata yang terasa begitu berharga. Inilah yang kuinginkan, bukan? Bebas dari ayah, bebas dari pernikahan paksa ini. Aku bisa pergi, memulai hidup baru, mengejar mimpiku menjadi seorang seniman. Tapi, kemana aku akan pergi? Keluargaku hancur. Rumahku sudah bukan milikku lagi. Dan saat aku memikirkan tentang kebebasan itu, anehnya hatiku tidak merasakan kelegaan. Aku teringat pada pagi-pagi sunyi saat aku menemukan sarapan di meja. Aku teringat pada suaranya yang mantap saat mengucapkan ijab kabul, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk menjagaku. Aku teringat pada caranya menghormatiku, memberiku ruang saat aku berada di titik terendah dalam hidupku. Dalam caranya yang aneh dan ekstrim, pria ini adalah satu-satunya orang yang melihatku sebagai Nadia, bukan sebagai pion, bukan sebagai bayangan. Perlahan, aku membuang muka darinya dan berjalan ke dapur kecil. Tanganku bergerak sendiri, menyeduh 2 cangkir teh hangat, seperti yang biasa kulakukan untuk diriku sendiri di malam-malam yang sepi. Aroma melati dari teh itu sedikit menenangkan sarafku yang tegang. Aku kembali ke ruang tamu, membawa kedua cangkir itu. Aku meletakkan satu di meja di depannya, dan memegang cangkirku sendiri dengan kedua tangan, merasakan kehangatannya. Dia menatap tindakanku dengan ekspresi terkejut dan penuh harap. Aku mengangkat kepalaku, menatap matanya yang kini menunggu dengan cemas. Danuar, kataku. Mengucapkan nama aslinya terasa benar. Suaraku tidak lagi bergetar. Ya, Nadia? Jawabnya, suaranya nyaris berbisik. Aku menatapnya dalam-dalam,
mencoba melihat melewati citra konglomerat dan topeng sopir, mencoba menemukan pria di baliknya. Ceritakan semuanya padaku, ujarku pelan. Dia tampak sedikit bingung. Bukan tentang Prawira Group, jelasku. Bukan tentang perusahaan ayah, atau tentang balas dendam pada keluarga Baskara. Aku menarik napas. Ceritakan tentang dirimu. Tentang Danuar yang sebenarnya. Sebuah senyum tipis, senyum tulus pertama yang pernah kulihat, terukir di bibirnya. Dia mengangguk pelan, matanya tidak pernah lepas dari mataku. Di paviliun kecil yang menjadi saksi bisu kehancuran dan kebangkitan takdirku itu, kami duduk berhadapan. Dua orang asing yang terikat oleh takdir gila, dengan dua cangkir teh hangat di antara kami, siap untuk memulai segalanya dari halaman pertama. Selesai.